Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan ibadah doa online GKI Pondok Daud. Untuk itu mari saya mengajak setiap kita dimanapun berada, persiapkan hati kita untuk berjumpa dengan pribadi Tuhan dan mengalami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Waktu-waktu ini merupakan waktu yang terbaik dalam hidup kami, untuk kami boleh mengalami Engkau. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat ada padamu, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat. Ada sukacita, saat terindah di hadirat-Mu, berkat ada padamu, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat. Sukacita. Mari lebih lagi katakan pujian di saat terindah. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan baru, ada pengharapan baru, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Kau angkat, Kau gantikan dengan sukacita-Mu
damai sejahtera-Mu melimpah dalam hidup kami, sehingga mulut kami berkata kepada-Mu Tuhan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Sungguh hati kami meluap dengan ucapan syukur atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Teristimewa pagi hari ini kami boleh memuji dan meninggikan Engkau. Dan kami boleh merasakan akan hadirat Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Pagi ini kami bawa hidup kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami terima firman Tuhan yang hidup, yang menjadi kekuatan kami sepanjang hari ini. Kau rapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, taruh perkataan Kristus ada dalam lidah bibir mereka, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dan hidup kami diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan yang luar biasa ini kita boleh merasakan kasih setia Tuhan untuk menghidupi di dalam kehidupan roh jiwa kita. Oleh karena itu kesempatan ini marilah sejauh mana hidup kita ini bersekutu dengan Tuhan, sehingga roh Tuhan ada di dalam hidup kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Berarti ada sebuah penyertaan di dalam kehidupan kita. Langkah, tujuan hidup kita adalah langkah dan tujuan yang pasti. Sehingga apapun yang kita lakukan, itu Tuhan sendiri yang berkarya, Tuhan sendiri yang buat kehidupan kita ini menyala-nyala di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara saat ini berada, baiklah hidup kita adalah hidup yang tidak diam, hidup kita adalah hidup yang bergerak. Karena Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang yang dekat kepada Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Demikian bunyi firman-Nya. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes."
Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang perlu untuk dipertanyakan. Yaitu, ada apa dengan Roh Kudus? Sehingga mereka yang dijumpai oleh Paulus itu kemudian bisa bernubuat. Mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Yang kedua, apa itu Roh Kudus? Seperti apa yang ditanyakan oleh Paulus kepada muridnya, kepada orang yang ada di situ. Orang yang ada di situ bilang, baru mendengar tentang Roh Kudus. Dan yang ketiga, punya daya atau kekuatan seperti apa Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu dapat menjadikan orang sampai bisa bernubuat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat ayat yang ke-6, di sana dikatakan, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Berarti kalau Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, kemudian mereka itu kepenuhan Roh Kudus, ada turun Roh Kudus, berarti di dalam diri Paulus itu sudah ada Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak mungkin kemudian Paulus menumpangkan begini, kemudian orang yang ditumpanginya kepenuhan Roh Kudus atau turun Roh Kudus. Kalau begitu, orang yang memberi kepada orang lain, dia sendiri punya yang lebih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang tua kita akan memberikan uang kepada kita, pasti dia punya uang yang lebih. Lebihnya berapa? Itu relatif. Orang tua memberikan kasih sayang kepada kita. Artinya bahwa orang tua kita ini kepenuhan sebuah kasih dari Tuhan. Paulus menumpangkan tangan kepada orang yang ditemui, kepada muridnya. Berarti Paulus sendiri sudah kepenuhan Roh Kudus. Lah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat ini terkandung maksud bahwa ternyata perbuatan Roh Kudus, karya Roh Kudus itu bisa membuat orang menjadi limpah-limpah punya kuasa, limpah-limpah punya mujizat. Terbukti dapat berkata-kata dengan bahasa roh. Artinya bukan bahasanya sendiri, bukan dibuat-buat, tetapi Roh Kudus yang menyertai sehingga mereka dapat berkata-kata di dalam bahasa roh. Dan yang kedua adalah mereka dapat bernubuat. Artinya menceritakan sesuatu, kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang dengan kita bagaimana mengaplikasikan
bahwa Roh Kudus ini sudah ada dalam hidup kita. Percayalah bahwa Roh Kudus itu dicurahkan sebagai penolong seperti Tuhan Yesus menjanjikan di dalam ketika Tuhan Yesus hendak naik ke surga. Aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Ini juga diberikan kepada kita. Tandanya kita memberikan diri kita kepada Tuhan untuk berbuat yang berkenan kepada Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah diri kita ini berkenan kepada Tuhan? Sudahkah diri kita ini layak di hadapan Tuhan? Beranikah kita berkata-kata dengan benar? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga 3 pertanyaan terdepan. Ada apa dengan Roh Kudus? Roh Kudus mengubah cara hidup seseorang. Roh Kudus mengubah pribadi seseorang. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah sebagai penolong seseorang. Tidak bisa berdoa, dia akan memberikan pertolongan untuk sampai doa kita kepada Bapa. Punya daya kekuatan apa Roh Kudus? Roh Kudus memiliki kekuatan yang besar untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, mari. Saudaraku yang saat ini menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, secara otomatis menerima Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Sehingga hidup saudara dan saya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang tidak diam. Tandanya apa hidup yang tidak diam? Seperti yang dilakukan oleh Paulus. Paulus menumpangkan tangannya. Maka apa yang terjadi? Orang tersebut bernubuat, melakukan sesuatu, dapat memandang sesuatu yang rohani yang orang lain tidak menerimanya. Berbahagialah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang saat ini saudara-saudara menerima karya Roh Kudus, sehingga ada keberanian untuk mewartakan sukacita. Hidup saudara, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih kuasa-Mu sedang dan sudah terjadi. Kami boleh Engkau layakkan sebagai pribadi menerima Roh Kudus, dan hidup kami hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga ada perubahan di dalam hidup kami. Setiap pendengar diberkati oleh Tuhan. Kami letakkan bangsa dan negara, rakyat Indonesia, damai, sejahtera, sukacita yang ada daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin.